Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk TOEFL Structure. Kali ini kita akan membahas beberapa soal simulasi dari soal structure untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Baik, kita akan mulai dari soal nomor 1. Ya, ini cukup mudah saya kira ya. Kita memiliki kalimat the North Pole, latitude of 90 degrees north. Nah, kita punya the North Pole di awal kalimat, ada kemasukan artikel sehingga menjadi sebuah kata benda. Oleh karena itu, kata benda di awal kemungkinan besar merupakan sebuah subjek. Yang hilang dari sini adalah predikat ya. Kadang kita nggak punya predikat. Latitude bukan predikat, 90 juga bukan predikat. Sehingga yang perlu kita pilih dari soal nomor 1 ini adalah jawaban yang memiliki predikat. Nah, oleh karena itu pilihan A, it has itu double subjek predikat, is having tidak tepat, which is having juga tidak tepat. Yang paling tepat adalah yang D. Mengapa is having tidak tepat? Itu karena menunjukkan sesuatu yang progresif, padahal ini sebuah fakta. Baik, sekarang kita ke nomor 2. The city of Beverly Hills is surrounded on the city of Los Angeles. Nah, ini juga cukup clear. Kita memiliki subjek the city. Kemudian ada predikat di sana is surrounded. Sehingga is surrounded merupakan kalimat pasif. Nah, kita sudah memiliki subjek predikat, maka tidak perlu memilih kalimat yang punya subjek predikat. Sehingga pilihan B dan C tidak tepat. Yang mungkin tepat adalah pilihan A dan D. Nah, kemudian di sini kenapa pilihan A kurang tepat? Karena dia akan kembali pada the city yang it sites. Padahal dia maunya mengatakan bahwa lokasi Beverly Hills ini, kota itu dia dikelilingi di seluruh bagiannya oleh kota Los Angeles. Ya, dia ada di tengah-tengah. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Ini juga cukup mudah ya. Perhatikan di sini kita punya greyhound dan ada komanya. Nah, koma di sana berarti menunjukkan sebelum itu adalah kalimat yang memberikan keterangan pada kata benda sebelumnya atau kita kenal dengan istilah apositif. Mengapa bisa demikian? Karena kita memiliki setelahnya koma itu predikat can achieve speed up to 36 miles per hour dan tidak ada predikat lagi. Oke, sehingga yang perlu kita pilih tentu adalah apa yang memberikan keterangan pada greyhound. Oleh karena itu, pilihan A itu tidak tepat karena dia hanya memberikan artikel saja. Karena kita perlu memberikan keterangan siapa sih greyhound itu. Oke. Siapa? Ya, the fastest dog, the greyhound. Mengapa pakai the lagi? Karena itu spesifik pada the greyhound saja. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 juga cukup mudah. Kita lihat dulu. Kita udah punya subjek, kemudian kita memiliki kalimat spend their time. Nah, kalau kalian ketemu dengan ekspresi ini, spend their time itu pasti diikuti dengan kata kerja bentuk ing, sehingga dia ada foraging among meadows, plants, and flowers. Kemudian dia ada kata conjunction, di sana ada or. Sehingga kalau ada conjunction, dia perlu paralel. Spend their time foraging, maka dia atau or-nya pasti juga bentuk ing. Oleh karena itu, yang tepat di sini adalah pilihan yang sunning. Oke, jadi bisa demikian cara kerjanya, beberapa pilihan bagaimana menjawab soal-soal structure untuk multiple choices 1-15 karena perlu cukup cepat ya, waktu kita terbatas nanti. Nah, ini untuk latihan ada 4 soal, silahkan bisa dicoba nanti, bisa kalian drop jawabannya di kolom komentar. Ada 4 ini, nomor 5 dan 6 dan 11 serta 12. Saya akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, soal nomor 7, experiments bla 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 represent a giant step into a medicine of the future. Nah, kita di sini punya kata experiments di awal ada akhiran s-nya sehingga dia merupakan countable nouns dan di awal posisinya kemungkinan besar merupakan sebuah subjek. Oke, karena subjeknya jamak, kita di sini juga memiliki predikat bentuknya jamak sehingga tidak perlu ada s-nya. Oke. Eksperimen bla 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 represent a giant step sehingga sudah ada susunan subjek predikat, kita hanya perlu memilih yang bukan susunan subjek predikat. Oke, sehingga pilihan yang D di sana atau C di sana juga tidak tepat. Oke, sehingga yang paling tepat di sini untuk nomor 7 adalah pilihan yang A, using gene therapy.
experiment using gene therapy represent a giant step. Oke, mengapa using? Karena dia kalimatnya adalah kalimat aktif. Oke, ini nomor 8 juga cukup tricky saya kira, tapi triknya adalah kita di sana setelah koma memiliki kata others are dead. Others di depan, kemudian ada verbanya are dead, maka dia merupakan susunan kalimat sudah. Dan sebelum koma, kalau dia merupakan klausa, maka perlu ada konektor. Di sana kita melihat ada kata are living, sehingga mesti di awalnya perlu ada konektornya. Dan yang ada konektornya nomor 8 hanya pilihan A. Sehingga yang paling tepat di sini adalah pilihan yang A. While some blah blah are living, others are dead. Bagaimana dengan nomor 9? Nomor 9 ini nomor 100. Clothes are thick, dark gray clothes, bla bla bla, for both rain. Nah, kita juga sudah memiliki susunan kalimat subjek predikat ya. Are thick, 600 are thick, dark gray clothes. Nah, itu ada komanya, sehingga yang perlu kita perhatikan di sana adalah kata ada for both-nya yang merupakan sebuah kata kerja. Oleh karena itu kita perlu memiliki konektornya. Mana konektor yang paling tepat di sini? Oke, yang di sini kita membutuhkan konektor yang sekaligus bisa berfungsi sebagai sebuah subjek. Sehingga yang paling tepat di sini adalah pilihan yang which ya. Pilihan yang which. Oke, ingat bahwa konektor itu susunannya mesti adalah konektor subjek kata kerja atau konektor subjek predikat. Sehingga perlu diperhatikan susunan itu. Ada kalanya konektor bisa berfungsi sebagai konektor sekaligus sebagai sebuah subjek. Nomor 10 sekarang. Some economists now suggest that home equity loans are merely a new trap to push consumer beyond. Ini juga sama seperti nomor 9 ya. Kita sudah memiliki subjek predikat. Some economists are merely a new trap, bla bla bla. Some economists now suggest, itu adalah susunan kalimat yang klausa pertama. Some economists suggest. Kemudian that home equity loans itu adalah anak kalimat ya, ada home equity loans, kemudian dia memiliki verba are merely a new trap. A new trap to push consumers beyond. Nah, ada preposisi beyond, sehingga yang paling tepat di sini pilihannya di sana adalah memiliki susunan subjek predikat semua. They can afford it, what is affordable, able to afford. Sehingga yang paling tepat di sini perlu kata konektor, ada penghubungnya. Sehingga nomor 10 yang paling tepat adalah pilihan yang C, what is affordable. Baik, sekarang kita ke nomor 15. Nomor 15 ada rubber, kemudian from vulcanized silicons with a higher molecular weight is difficult. Nah, rubbernya subjek, is difficult-nya adalah predikat, to distinguish from natural rubber. Nah, kalau udah punya susunan subjek predikat, maka kita perlu memilih yang bukan subjek predikat, sehingga is produced tidak tepat, that produces juga kurang tepat, producing itu bisa jadi, dan produce juga bisa tepat ya. Sekarang tinggal kita lihat apakah dia kalimat aktif atau kalimat pasif. Nah, is difficult verb, dan karena rubber yang diproduksi dari gitu ya, ada from-nya, maka dia kalimat pasif. Oke, nomor 14 ini berhubungan dengan konektor lagi. Appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Nah, kita di sini ada kata appears ya. Appears merupakan verba. Kemudian di sana juga ada verba is merely. Jika ada dua verba, maka butuh penghubung. Oke, yang ada penghubungnya hanya dua, yaitu adalah B dan C. Apa bedanya? Kalau C itu merupakan keterangan, padahal ini kita membutuhkan noun clause, kata benda di depan ya, kata benda bentuk klausa bentuk kata benda. Sehingga kita perlu memilih yang B, bahwa the moon itu muncul gitu ya. That the moon appears considerably larger is merely an optical illusion. That you came late is a fact. Itu juga sama seperti itu susunannya. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 15? Nomor 15, according to the World Health Organization, any of the 6 most dangerous diseases to break out, it could be cause of quarantine.
Nah, ini kita memiliki susunan it could be cause for quarantine. Sudah subjek predikat. Kemudian di sana ada any of the six most dangerous disease. Pilihannya ada were, they were, there were they. Nah, di sana ada pilihan subjek predikat. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari inversi ya. Nah, inversi maka dia perlu meletakkan posisi verbalnya di awal, sehingga ini adalah pengandaian yang paling tepat. Kemudian bukan B dan C karena susunannya itu subjek predikat. Yang mungkin tepat adalah pilihan A dan D. Yang kita pilih pilihan yang A, karena were any of the six most dangerous disease to break out, seandainya gitu ya, maka dia merupakan bentuk inversi yang untuk kondisi conditional sentence, sehingga pilihannya adalah yang A. Oke, thank you very much, semoga lancar. Silakan bisa dicoba untuk latihannya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.